Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Naam ya ibadallah. Adapun perkara yang kedua yang perlu disampaikan di dalam khutbah yang mendekati kepada peribadatan kaum musyrikin hari Natal, maka di sana ada perayaan yang bersifat umum meskipun tidak perayaan dari orang-orang tertentu seperti al-Yahud wan Nasara, namun di sini adalah perayaan yang bid'ah, yang bukan dari Islam. Apa itu? Perayaan penutupan tahun baru. Maka perayaan ini sama seperti hadis yang kita sebutkan di awal. La tattabi'una sanana man kana qablakum. Shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Maka kalian pasti akan mengikuti budaya-budaya hari Id dari agama-agama yang sesat sebelum kalian, dan tidak terasa kaum muslimin di berbagai negeri, baik di Indonesia ataupun di negeri-negeri Arab, maka mereka merayakan yang dinamakan dengan Id akhir sana, hari Id dari akhir tahun, ataupun Happy New Year. Maka perkara ini pun adalah perkara yang tidak pantas bagi kaum muslimin. Namun di sini kami menitik beratkan kepada beberapa yang notabene kepada kaum muslimin. Kemudian mereka membuat doa khusus yang dipanjatkan di saat mulai masuk kepada hari pertama di tahun Januari, 1 Januari 2022. Maka di sini kami akan menjelaskan dari beberapa orang-orang yang menganggap dirinya, bahkan tidak tanggung-tanggung para ulama. Mereka menyebutkan ini doa khusus yang dibacakan di awal tahun setelah beranjak dari 00 di tengah malam midnight. Maka masuk, kemudian mereka meniup trompet seperti orang-orang Yahud dan meledakkan petasan ataupun apa saja yang ada pada mereka, kemudian memanjatkan doa. Dan doa ini saya nukilkan karena saya tidak mau menghafalnya. Maka doa ini banyak tersebar di media sosial seperti YouTube dengan lafadznya, dan juga di Facebook, di Twitter, dan disebarkan di media sosial yang lain seperti WhatsApp dan Telegram dengan nas doa ini. Maka dikatakan jika seseorang masuk kepada tahun baru di malam itu, kemudian membaca doa ini, maka kehidupan dalam 1 tahun itu akan diberkahi. Tahun yang baru membaca di awal kehidupannya mengisi dengan doa ini, masuk kepada 00 detik pertama membaca doa ini, maka kehidupannya akan baik. Apa doa itu? Allahumma antal abadiyul qadimul awwalu wa ala fadlikal adim wa karim judikal muawwalu hada amun jadidun qad aqbala as'alukal ismata fihi minasyaiton wa awliyaih wali'aunu ala hadin nafsil imarah bisu wastighal bima yuqarribuni ilaik zulfa ya dal jalali wal ikram. Maka dari sebagian ulama-ulama yang mengajarkan manusia dengan doa ini menyebutkan keutamaan-keutamaannya. Barang siapa yang dibaca pada malam itu, maka sepanjang tahun baru 2022 dalam kehidupan yang jaya dan raya dan terjauh dari syaitan dan fitnahnya dan sebagainya. Maka kita katakan bahwa pertama, perayaan dari
malam Happy New Year itu sendiri sudah bid'ah. Bukan dari ajaran Islam. Cukup Id Islam seperti hadis yang tadi kami sebutkan di Sunan Abi Daud dari jalan Humaid an Anas. Di saat Nabi masuk ke Madinah dan orang-orang Madinah sudah masuk Islam bersama Nabi, kemudian melaksanakan 2 hari Id yang Id jahiliyah. Id yang bukan berasal dari Islam. Ditanya oleh Nabi, apa yang kalian lakukan dari 2 Id ini? Id dari zaman jahiliyah dulu ya Rasulullah. Dikatakan oleh Nabi, maka Allah telah menggantikannya dengan Idul Fitr dan Idul Adha. Inilah Id Islam yang dilaksanakan. Adapun yang tadi maka ditinggal. Maka tidak boleh kita merayakan hari Id selain dari Idul Islam. Berapa Idul Islam dalam 1 tahun? Idul Fitr dan Idul Adha. Dalam tiap pekan Idul Jum'ah. Maka dinamakan hari Id al-Jum'ah. Maka disinilah hari-hari yang boleh kita rayakan. Adapun hari pergantian tahun pertama dengan perayaan hari pergantian tahun Masehi, berarti kita mengikuti tahun Masehi yang dibuat oleh orang-orang Romawi. Maka kita mempunyai agama Islam tahun Hijriyah. Maka di bulan Hijriyah sekarang masih dalam bulan Jumadal Ula, bukan di akhir. Tetapi kita mengikuti hari Masehi dengan akhir tahun. Padahal tahun kita adalah tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Maka mengikuti acara malam pergantian tahun yang mereka satu paket dengan Natal dinamakan dengan doa-doa mereka dan lagu-lagu mereka. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, kata mereka. Maka di sini bagi kaum muslimin untuk tidak mengikuti 2 hari Id tersebut. Dan permasalahan doa tadi, maka doa tadi kita pertanyakan. Mana sanadnya? Siapa sahabatnya? Maka biasa di sini kita menanyakan kepada para santri, man sahabiyyu wa man akhrajah? Siapa sahabatnya? Min Anas? Min Abi Hurairah? La Abu Hurairah wala Anas wala Abbas. Idan tidak ada sahabatnya. Wa man akhrajah dikeluarkan siapa? Tidak dikeluarkan kutubus sittah. Al-Bukhari, wa Muslim, wa Tirmidzi, wa Abu Daud, wa Nasa'i, wa Ibnu Majah tidak mengeluarkan hadis ini. Dan bahkan kutubut tis'ah ditambah 3 lagi siapa? Imam Malik, wa Syafi'i di musnadnya, wa Musnad Ahmad. Idan lam tujad min kutubut tis'ah. Tidak didapati juga di kutub yang 9. Bahkan tidak satu sanad pun disebutkan. Ucapan siapa? Ucapan Nabi mana? Tidak disebutkan qala Rasulullah. Ucapan siapa? Ucapan para sahabat. An Abi Hurairah, an Aisyah, tidak ada. Lalu siapa yang menulis kitab doa tersebut di kitab siapa? Juga tidak diketahui. Maka dari sini kita meyakini dengan benar bahwa doa ini bukan dari Nabi, tetapi doa buatan manusia. Maka jika ini adalah doa buatan manusia, apakah boleh kita membacanya dan meyakini keutamaannya, bahwa orang yang membaca di malam tahun baru tersebut akan dibahagiakan sepanjang tahun? Apakah kita yakini? Jawabnya never ever. Jawabnya hasya wa kalla. Tidak akan pernah ada itu. Karena hada min kalamil bashar. Ini adalah dari ucapan manusia yang dibuat oleh para ulama as-su. Mereka para dai-dai yang kosong, empty. Al-fadi yaj'al nafsahul qadi. Maka mereka saking kosongnya menjadikan dirinya seorang mufti. Maka doa ini kita katakan doa yang tidak ada asalnya. Lalu kalau doa itu tidak ada asalnya, diyakini, dibaca di waktu tertentu, terutama di hari malam Id ataupun malam tahun baru, bagaimana hukumnya? Jelas, hukumnya bid'ah. Dari segi apa bid'ah? Wahai ustaz, dikit-dikit bid'ah, qalil-qalil bid'ah. Bagi mereka orang yang mulai belajar bahasa Arab, qalil-qalil bid'ah, sedikit-sedikit bid'ah.
Al-jawab, bid'ah min umurin. Pertama, ad-du'a ibadah. Bahwa doa itu adalah ibadah. Seperti di dalam hadis, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan memberikan ijabah. Wa syahid min hadhil ayah, ud'uni fi'lun amr, yufidu bihil wujub, yufidul ibadah. Karena ibadah definisinya adalah kama qala Ibnul Qayyim, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah min aqwalin wa af'alin wa amalil qalb. Bahwa ibadah adalah apa-apa yang dicintai oleh Allah dari amalan lisan, amalan hati dan amalan badan. Maka doa ini, jika dia dikatakan doa, maka masuk kepada perkara peribadatan. Sesuai dengan ayat Allah tadi, ud'uni astajib lakum. Allah memerintah hambanya untuk berdoa hanya kepadanya. Berarti doa itu ibadah. Maka bagaimana jika ucapan manusia ini dijadikan ibadah? Kita katakan perkara yang bid'ah. Karena doa adalah ibadah, harus dia itu datang dari nas Nabi ataupun dari para sahabat yang disepakati oleh Nabi. Maka di sini siapa yang membicarakan, wallahu a'lam. Bukan dari para sahabat ataupun tabi'in, dan tidak diketahui di kitab mana. Maka doa ini jelas perkara yang bid'ah, karena doa itu adalah ibadah, lafadznya harus jelas dari Allah ataupun dari Rasulnya dengan sanad yang sahih. Maka masuk kepada kebid'ahan dikarenakan doa, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Diperintahkan untuk berdoa dengan doa-doa yang maksur hanya kepada Allah, Allah akan mengijabahinya. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari jalan Mansur wal A'mash, Andar ibni Abdullah, an Yusai' al-Hadrami, an Nu'man ibni Bashir. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Maka hadis ini hadis yang sahih. Walau kanal A'mas mudallis, walakin qad qaranahu Mansur wa huwa Ibnul Mu'tamir imam. Mansur wa al-A'mas. Andir atau andar wa huwa dar, rawi yang sahih, an Yusai' wa huwa al-Hadrami yang thiqah. Maka hadis ini hadis yang sahih. Laqad sahahahu Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah. Maka dari sini menjadi nas bahwa doa itu adalah ibadah. Maka jika doa itu ibadah, harus datang nasnya dari Allah. Seperti doa-doa di Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar misalnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, dan seterusnya. Dari doa-doa yang banyak. Dan begitu pun di dalam hadis dari doa-doa. Adapun doa yang tadi disebutkan tidak datang dari sahabat siapa, dari ucapan Nabi ataupun bukan, dan bahkan tidak ada sanadnya, bahkan tidak disebutkan di kutub yang tis'ah, yang 9, maka ini tidak bisa dinamakan ibadah, bahkan dinamakan bid'ah. Maka jika doa tadi dia adalah ibadah, maka mizan diterima dan tidaknya harus mengikuti sunnah. Maka apakah ini ucapan Nabi sampai dikatakan mengikuti sunnah? Tidak. Maka kalau begitu masuk kepada perkara yang ditolak, perkara yang bid'ah, sesuai hadis Aisyah yang muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa raddun." Barang siapa yang mengada-adakan suatu amalan bukan ibadah dijadikan ibadah, maka dia tertolak. Maka doa tadi yang kita sebutkan yang tidak berlandaskan dari ucapan Nabi, para sahabat ataupun tabi'i serta itba'ut tabi'i, jelas jika dianggap itu adalah ibadah, dia tertolak. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang dia mengetahui bahwa itu tidak ada sanadnya dan tidak diketahui siapa yang membicarakannya, kemudian menganggap tapi ini kan lafadznya baik, ada padanya doa meminta perlindungan dari syaitan wa auliya'ih dan dari imaratun bisu,
dan minta dijadikan tahun ke depan akan menjadi gemilang kehidupannya, maka jika meyakini bahwa ucapan manusia tadi itu tetap menganggap dia itu ibadah, mendapatkan pahala bagi yang membacanya, di sini masuk kepada jelas kebid'ahan yang jelas terlarang. Maka telah datang dari ucapan Imam Malik yang diriwayatkan oleh muridnya Al-Majisun, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Al-I'tisam. Qala Asy-Syatibi naqlan an Imam Malik min riwayatil Majisun, qala Malik rahimahullah, man ibtada'a bid'atan wa huwa yara ala annahu hasanah, ay bid'ah hasanah, laqad za'ama bi anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad khana risalah, qad khana risalah. Wa yastadil Malik rahimahullah biqaulihi ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maknanya, barang siapa yang melaksanakan suatu kebid'ahan dan dia meyakini bahwa perkara bid'ah ini baik untuk agama kita, meskipun bukan dari Nabi tapi kan baik, tambahan ini, kebid'ahan ini bid'ah hasanah, maka dia telah menganggap bahwa Nabi telah berkhianat atas risalahnya. Di sana ada perkara yang baik yang Nabi tidak mengatakan itu adalah baik. Maka perkara bid'ah itu telah disebutkan juga oleh Nabi penyebab kesesatan dan bahkan bermuara di api neraka. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Irbad ibn Sariyah yang hasan li ghairi ataupun sahih li ghairi, iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan diriwayatkan juga oleh Jabir di riwayat Muslim, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Di riwayat An-Nasa'i ditambahkan masih dari riwayat Jabir, wa kullu dhalalatin finnar, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka hati-hati kalian dari perkara-perkara kebid'ahan yang tidak ada landasannya kemudian dijadikan sebagian agama dan diyakini itu dari agama padahal bukan dari agama. Hati-hati bahwa bid'ah itu semuanya sesat. Tidak ada yang mengatakan bid'ah hasanah seperti maulid Nabi bid'ah hasanah, seperti tasbih, tahmid, sholli ala Nabi sebelum adzan bid'ah hasanah. Tidak ada yang namanya bid'ah hasanah. Makna bid'ah hasanah bid'ah yang baik, tidak ada. Semua bid'ah kata Nabi kullu dhalalatin finnar, kullu bid'atin dhalalah. Semua yang namanya bid'ah kesesatan. Dan kesesatan bermuara di api neraka. Maka kita memohon kepada Allah as'alullah al-karim rabbal arsyil azim an yahfadha dinana, agar menjaga agama ini, agar kita semuanya dalam keadaan beribadah mengikuti sunnahnya sehingga diterima, dan agar Allah menjauhkan kita dari perkara-perkara kebid'ahan, karena jika kita laksanakan akan tidak diterima dan akan menjadi sesat, dan kesesatan bermuara di api neraka. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, kami memohon kepada kamu untuk diberikan rizki yang halal saja dan diberikan ilmu yang bermanfaat saja, yang semakin bertambah ilmu semakin takut kepadamu wahai Allah, dan amalan-amalan yang diterima. Wa nad'u rabbana aidha, dan kami memohon kepada Allah juga, Allahumma hfadz wulata amrina, Allahumma hfadz wulata amrina. Wahai Allah, jagalah pemimpin-pemimpin kami, jagalah Pak Jokowi bersama staf-stafnya yang memimpin negeri ini. Maka bimbinglah mereka kepada sunnah, bimbinglah mereka kepada jalan yang hak, karena kebaikan NKRI ini jika baik pemimpin-pemimpinnya. Sehingga kita para ulama mendoakan pemimpin kepada kebaikan, bukan mencari kesalahan mereka, menyebarkannya di media sosial tentang keburukan mereka. Maka kita mendoakan kepada mereka Allah agar Allah membimbing mereka, karena kebaikan mereka kebaikan bagi kita.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.